Mas minta maaf ya, kita harus tinggal di rumah orang tua Mas dulu. Soalnya tabungan Mas ini belum cukup buat beli rumah. Iya Mas, nggak apa-apa kok. Tapi emangnya butuh waktu berapa lama lagi Mas supaya tabungannya cukup? Paling beberapa bulan lagi dek. Kamu beneran nggak apa-apa kan? Kalau kita tinggal di rumah orang tua Mas untuk sementara. Iya Mas, beneran nggak apa-apa kok. Tapi Mas, aku bingung tahu. Orang tua Mas kan nggak suka banget sama aku. Gimana ya Mas caranya supaya bisa deketin orang tua Mas? Udah dek, jangan dipaksakan, deketin perlahan. Kalau emang orang tua Mas itu responnya nggak baik, ya udah biarin, ntar juga lulus sendiri kok. Iya sih Mas, tapi aku tuh pengen gitu bisa buat orang tua Mas senang dan suka sama aku. Aku janji deh, aku bakal berusaha semaksimal mungkin jadi menantu yang baik dan bisa deket sama orang tua Mas. Masya Allah, iya dek, yang semangat ya. Nanti pasti Mas bantuin kok. Siap Mas, aku pasti bakal selalu semangat. Oh iya Mas, aku baru inget kalau beberapa bajuku ketinggalan di rumah Bapak. Nanti sore setelah Mas pulang kerja anterin aku ya Mas ke rumah Bapak. Kok bisa ketinggalan sih dek? Perasaan kemarin kayaknya udah kebawa semua. Tapi ya udah, ntar sore Mas usahakan pulang kerjanya cepet ya, biar bisa langsung anterin kamu ke rumah Bapak. Maaf ya Mas, jadi ngerepotin. Soalnya kemarin aku kurang teliti ngemasin baju-bajuku. Nggak ngerepotin sama sekali kok. Kamu kan sekarang udah jadi istri Mas. Jadi ya Mas itu punya tanggung jawab toh. Dan kalau kamu itu ada apa-apa langsung cerita aja ke Mas ya. Iya ya Mas. Ya ampun Mas, udah jam segini aja. Mas langsung berangkat kerja sana. Nanti Mas malah telat loh. Iya ya, gara-gara keasikan ngobrol sama kamu nih. Duh, maaf banget ya Mas. Udah gak usah minta maaf terus. Mas cuma bercanda loh. Ya udah ya, udah Mas mau berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas di jalan. Semoga aja hari ini kerjaan Mas Zaki lancar. Oh iya, aku mau bantuin ibu masak dulu deh. Sekalian ngajakin ngobrol gitu supaya lebih deket. Sari dapur. Bu, boleh nggak Fatin bantuin masak sama beres-beres dapurnya? Soalnya tadi aku udah selesai beresin semua bagian rumah kecuali dapur. Nggak usah. Ngapain sih kamu sok-sokan mau bantuin? Aku tuh cuma mau bantuin Bu, emangnya nggak boleh apa? Dan aku juga nggak sok-sokan kok. Nggak boleh, dapur ini tuh ya nggak boleh disentuh sama anak dari penjual bakso cuanki kayak kamu. Ntar yang ada dapur ini malah ternodai. Astagfirullah, ibu kok bilang gitu sih? Salahnya apa Bu kalau bapakku seorang penjual bakso cuanki? Itu kan pekerjaan halal Bu. Ya jelas salah lah. Dari awal ya ibu tuh nggak sudi punya menantu kayak kamu. Malu tahu nggak diomongin para tetangga. Ibu jadi bahan omongan karena punya menantu yang orang tuanya seorang penjual bakso cuanki. Mau ditaruh mana coba muka ibu ini? Sedangkan loh, para menantu-menantu di tetangga itu orang tuanya kaya raya dan pengusaha. Maaf ya Bu, aku tuh nggak ada niat sama sekali bikin ibu malu. Tapi menurutku jualan bakso cuanki itu bukanlah suatu aib Bu. Jadi kita tuh nggak perlu malu. Dan kalau aku boleh ngasih saran, sebaiknya ibu tuh jangan dengerin omongan para tetangga yang julid. Kan pada dasarnya mereka itu cuma ngomong doang. Menantu sialan, nggak usah sok-sokan nasehatin ya. Kamu tuh gak akan pernah tahu kehidupan sosial yang kejam. Baru juga nikah beberapa hari udah berani-beraninya ya nasehatin ibu. Udah mending sekarang kamu tuh pulang ke rumah orang tua kamu. Bilangin tuh sama bapak kamu supaya berhenti jualan bakso cuanki. Dan mending buka usaha lain yang gak bikin malu. Bu, cukup ya. Aku tuh mohon jangan berlebihan dalam menghina bapakku yang jualan bakso cuanki. Berlebihan kata kamu? Itu belum apa-apanya ya. Ibu tuh sengaja ngomong kayak gini supaya kamu tuh sadar. Kamu itu gak pantas sama anak ibu. Kamu itu cuma anak dari seorang penjual bakso cuanki. Udah, mendingan sekarang kamu pergi aja. Gak usah sok mau bantuin ibu. Sore harinya, Assalamualaikum, Mas pulang. Waalaikumsalam. Zaki, kamu ini pulang udah kayak hidup di rumah sama istri doang. Ibu, ya maaf Bu, soalnya kirain tadi si Fatin yang bakal nyambut Zaki pulang kerja. Apa sih yang kamu harapin dari seorang anak penjual bakso cuanki kayak si Fatin itu? Mana tahu dia tata cara menyambut suaminya pulang kerja. Bu, Zaki kan udah bilang jangan bawa-bawa pekerjaan orang tua si Fatin dong. Kasihan loh Bu, dia itu, apalagi pekerjaan orang tuanya kan itu sebenarnya halal dan gak ada salahnya toh. Gak ada salah dari mananya coba. Orang jelas-jelas pekerjaan itu tuh bikin malu. Kamu nggak tahu kan betapa malunya ibu jadi omongan para tetangga di sini? Ya makanya jangan didengerin Bu.
omongan para tetangga di sini. Ibu kayak nggak tahu aja lingkungan di sini rumpi semua. Tetap aja ya, ibu tuh nggak terima jadi omongan para tetangga yang ada di sini. Gara-gara punya menantu yang orang tuanya jualan bakso cuanki. Ya ampun bu, harusnya kayak mana lagi coba Zaki itu ngasih penjelasan supaya ibu itu paham. Kamu ini ya, nggak ada sopan-sopannya ngomong sama ibu kayak gitu. Ingat, yang mengandung dan merawat kamu itu selama ini ibu. Kamu mau jadi anak durhaka apa? Astagfirullahaladzim. Ya nggak gitu toh bu, Zaki cuman pengen ibu tuh ngerti. Jangan terus-terusan menghina pekerjaan orang tuanya Fatin. Belain aja terus. Udahlah, muak juga ibu lama-lama. Mending ibu istirahat dulu. Bentar bu, Zaki belum selesai ngomong. Ya udah pergi aja. Loh ya ampun, Mas Zaki udah pulang aja. Padahal aku baru aja mau nyiapin kopi sama cemilan. Mas Zaki kan katanya kalau pulang kerja suka ngopi dan makan cemilan. Ini aku taruh meja ya mas. Dan kalau mas mau mandi nanti aku siapin air angetnya. Masya Allah ya dek, mas seneng banget deh. Ternyata kamu itu prepare nyambut mas pulang kerja, si effort ini. Mas nih ngomong apa sih? Ya kalau nyambut suami pulang kerja emang harus effort atuh mas. Kan mas itu udah capek seharian kerja. Jadi tugas aku sebagai seorang istri yang menyambut mas dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin. Iya ya dek, maaf ya. Tadi mas itu sempat berburuk sangka sama kamu. Mas kirain kamu itu nggak bakal nyambut mas pulang kerja. Nggak apa-apa mas. Tapi untuk kedepannya mas harus pastiin langsung ke aku. Jangan malah berburuk sangka. Nggak baik loh mas. Iya dek, mas janji deh kedepannya kalau ada apa-apa langsung ngomong ke kamu dan nggak berburuk sangka dulu. Nah gitu dong. Siap. Dek, bentar kok mata kamu itu kayak sembab gitu sih. Kamu habis nangis atau gimana? Iya mas. Kamu nangis kenapa dek? Pasti gara-gara ibu ya? Bukan gara-gara ibu kok mas. Cuma ya memang mungkin beberapa ucapan ibu bikin sakit hati sih. Tapi mungkin akunya aja mas yang berlebihan. Besok-besok aku harus bisa lebih kuat. Tapi jujur, kalau dihina soal pekerjaan bapak yang cuma jualan bakso cuanki itu bener-bener buat aku sedih mas. Astagfirullahaladzim, ini mah ibu yang udah berlebihan banget ya menghina pekerjaan orang tua kamu dek. Kamu tenang aja ya, nanti mas itu bakal ngomong baik-baik sama ibu supaya berhenti menghina pekerjaan orang tua kamu. Udah mas, gak usah. Nanti biar aku aja ngasih pengertian ke ibu. Aku gak mau loh, nanti hubungan mas sama ibu jadi renggang gara-gara aku. Ya enggak dong dek, kamu tenang aja ya. Mas pasti bakal bantuin supaya bikin ibu itu bisa mengerti. Oh iya, jadi nggak ini mau ke rumah bapak buat ngambil beberapa baju kamu yang ketinggalan? Besok aja deh mas, soalnya mas kelihatan capek banget sore ini. Keesokan harinya. Bu, aku nanti mau pulang ke rumah bapak. Ibu mau dibeliin sesuatu nggak? Oh, jadi kamu mau pulang ke rumah orang tua kamu yang jualan bakso cuanki itu? Ibu sih nggak mau titip apa-apa ya. Cuma ibu maunya kamu nggak usah balik lagi ke sini. Udah, kamu bantuin aja itu orang tua kamu jualan bakso cuanki. Nggak usah ya kamu ikut-ikut tinggal di sini. Cerai aja kamu sama si Zaki. Astagfirullahaladzim, ibu nih ngomong apa sih? Ibu tuh ya cuma bilang keinginan ibu aja. Emangnya salah apa? Ya salah lah bu, ibunya itu apa-apaan sih? Kok malah nyuruh Zaki sama Fatin cerai? Kita ini baru beberapa hari loh menikah. Dan Zaki itu nggak pernah namanya kepikiran sedikit pun mau bercerai sama Fatin. Kita bakal hidup bareng dan jadi suami istri sampai maut memisahkan bu. Kamu ini ya nak, semenjak menikah jadi tergila-gila sama istri kamu. Boya kamu pikirin juga nak kebahagiaan ibu. Jangan yang dipikirin istri kamu terus. Bu nggak gitu, ibu ini kan udah berumur dan banyak pengalaman. Jadi seharusnya ibu ini udah bisa bersikap dewasa. Jangan justru malah kayak anak kecil begini. Mas, udah mas, jangan bilang kayak gitu. Nanti ibu sedih loh. Udah, anggap aja semua ini tuh salah aku. Ya emang ini tuh semua salah kamu, dasar menantu sialan. Mikir dong mikir, punya orang tua cuma seorang penjual cuanki juga. Malu dikit lah. Bu, cukup ya bu. Oh, jadi kamu sekarang berani yang ngebentak ibu. Kamu nih emang mau jadi anak durhaka, Zaki. Istighfar mas gak boleh ngebentak ibu mas sendiri. Astagfirullahaladzim. Mas bener-bener kebawa emosi dek. Soalnya ibu juga udah keterlaluan banget. Maafin ibu mas ya dek ya. Gak ada yang salah mas. Ini semua tuh cuma karena kesalahpahaman doang. Nanti kita bareng-bareng perbaiki ya. Sekarang mending mas bujuk ibu supaya bisa baikan. Nanti aku ke rumah bapak sendiri aja bisa kok. Tapi dek, mas kan udah bilang mas itu akan nganterin kamu ke rumah bapak. Udah, itu kapan-kapan aja. Aku bisa kok mas naik taksi online. Sekarang ibu mas itu lagi sedih.
Jadi harus Mas bujuk, minta maaf ya sama ibu. Kalau gitu aku berangkat pergi dulu ke rumah bapak. Assalamualaikum. Fatin pun pergi ke rumah bapaknya. Assalamualaikum, Fatin pulang. Waalaikumsalam. Wah nak, kamu udah pulang aja? Pasti kamu kangen ya sama bapak ya? Padahal kan baru aja beberapa hari nikah dan tinggal sama suami kamu. Iya nih pak, Fatin udah kangen banget sama bapak. Sekalian Fatin itu mau ngambil beberapa baju Fatin yang ketinggalan. Kamu nih ya nak bisa-bisanya. Tapi sebentar, bapak mau ngomong penting nih sama kamu. Mau ngomong penting apa pak? Kok tumben banget? Bapak mau jujur sama kamu. Kalau sebenarnya bapak itu punya perusahaan besar. Maafin bapak ya nak. Bapak itu selama ini bohong sama kamu. Karena bapak tuh pengen bisa merawat kamu dan mendidik kamu supaya kamu itu jadi orang yang sederhana dan tidak sombong. Hah? Jadi bapak sebenarnya kaya raya dan punya perusahaan besar? Iya nak, bapak itu benar-benar minta maaf ya. Iya pak, nggak apa-apa kok. Niat bapak kan baik dan menurutku itu bagus banget. Karena dengan bapak pura-pura jadi orang yang sederhana dan cuma jualan bakso cuanki, itu membuat aku menjadi orang yang sederhana dan mudah bersyukur. Apalagi kan bapak selama ini mengajarkan kebaikan. Alhamdulillah nak, kalau kamu itu nggak marah. Tapi walaupun kamu itu bilang begitu, bapak tetap merasa bersalah. Karena kan sebenarnya kamu itu punya hak atas harta bapak. Bapak juga pengen memanjakan kamu dengan kekayaan dan kemewahan loh nak. Jadi bapak itu memutuskan untuk mewariskan semua kekayaan bapak buat kamu. Yang bener aja pak. Tapi aku nggak pengen pak semua harta bapak itu. Aku pengen bapak tuh berhenti jualan bakso cuanki dan kembali mengurus perusahaan bapak. Jangan bilang gitulah nak. Sebagai anak satu-satunya kamu itu berhak dapat warisan. Iya pak, aku tahu. Tapi jangan semuanya, setengah aja gitu. Dan mulai besok kalau bisa bapak tuh hidup lebih baik. Apalagi kan sekarang bapak udah tua. Jadi nggak ada salahnya dong kalau bapak berhenti jualan bakso cuanki dan hidup seperti orang kaya pada umumnya. Baiklah nak, kalau gitu kemauan kamu. Mulai besok bapak itu bakal berhenti jualan bakso cuanki dan kembali mengurus perusahaan bapak. Dan bapak juga akan menyiapkan warisan kamu. Karena kebetulan bapak emang punya 2 perusahaan yang udah sama-sama besar. Jadi nantinya kita masing-masing ngurus 1 perusahaan ya. Keesokan harinya, Mas, hari ini bapak mau kesini, boleh kan? Soalnya ada yang mau bapak omongin. walah ya boleh banget toh. Kalau gitu mas pergi ke warung dulu ya. Beliin makanan buat disuguhin sama bapak. Nggak usah mas, aku tadi udah sengaja masak dan bikin makanan kok buat disuguhin sama bapak. Ya tetap aja mas tuh pengen menyuguhkan yang terbaik buat bapak. Ya udah deh mas, kalau gitu nanti sekalian beliin teh hijau ya. Biar nanti bisa aku buatin buat mas dan bapak. Soalnya bapak suka banget mas sama teh hijau. Siap, apalagi nanti mas beliin semuanya. Sama buah juga deh mas, boleh? Duh ya ampun, sekalian aja beliin emas berlian buat disuguhin. Fatin, kamu nih nggak tahu diri banget sih. Bapak kamu itu cuma seorang penjual bakso cuanki. Nggak usah berlebihan lah, mau nyuguhin apa? Beliin gorengan sama bikinin kopi kayaknya udah cukup. Bu udah dong, jangan mulai lagi. Kemarin kan kita berurusan baikan. Ya abisnya ya, istri kamu ini nggak tahu diri banget. Udah tahu bapaknya miskin dan penjual bakso cuanki, tapi sok-sokan mau disuguhin dengan banyak makanan. Nggak mikir banget deh. Maaf ya bu. Dek, udah kamu itu nggak usah minta maaf segala. Dan ibu jangan diperpanjang masalah kayak gini ya. Zaki mau ke warung dulu, mau beliin beberapa makanan tambahan buat disuguhin. Assalamualaikum. Fatin, kamu tuh pakai pelet atau gimana sih? Kok bisa si Zaki itu nurut banget sama omongan kamu? Astagfirullah bu, nggak mungkin lah aku pakai pelet. Halah, ngaku aja deh kamu. Makin hari makin nggak tahu diri. Ingat dong, kamu tuh itu cuma menantu sialan yang orang tuanya cuma penjual bakso cuanki. Iya ya bu, aku tahu dan sadar diri kok. Tapi kan ibu bisa bilang baik-baik. Tak lama setelah itu Bapak Fatin pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya bapak datang juga. Dan masya Allah, bapak kesini pakai mobil mewah itu pak. Ya iya dong, tapi rasanya gimana gitu? Soalnya bapak udah lama nggak mengendarai mobil mewah. Berarti pak, mulai sekarang harus dibiasain lagi. Kan nanti bapak setiap hari ngurus perusahaan. Jadi harus mengendarai mobil mewah terus. Oh iya pak, yuk silakan masuk. Loh, ini mobil mewah siapa? Coba deh aku lihat siapa orang yang bawa mobil mewah ini. Ya ampun, ada penjual bakso cuanki nih. Ibu Siti udah lama banget kita itu nggak ketemu ya.
Dan sekarang jangan panggil saya penjual bakso cuanki dong Bu. Saya itu sekarang nggak jualan bakso cuanki lagi. Lah terus jualan apa? Cilok apa? Hahaha. Alhamdulillah saya itu punya perusahaan sendiri Bu. Kedatangan saya itu ke sini mau ngurus beberapa surat warisan buat si Fatin. Iya loh, beneran. Tertara warisannya perusahaan yang sangat besar dengan nominal yang mahal banget lagi. Pak, jangan-jangan mobil mewah di depan itu punya Pak Doni ya? Ya iya dong Bu. Nah, ini Pak, makanan sama teh hijau kesukaan Bapak. Loh, ada Ibu juga toh. Iya nih, tadi bapak sama ibu mertua kamu sempat ngobrol-ngobrol. Dan nak, kamu itu belum cerita ya soal warisan sama mertua kamu dan suami kamu. Kalau sama Ibu mertua sih belum Pak. Kalau sama Mas Zaki udah semalam. Pantesan ibu mertua kamu itu kelihatan kaget gitu. Oh ya, ngomong-ngomong suami kamu itu kemana? Kok nggak kelihatan? Sebenarnya Pak, tadi tuh Mas Zaki pengen nyambut Bapak, tapi tiba-tiba Mas Zaki ditelepon sama bosnya. Ada kerjaan mendadak. Walah, pantesan aja. Besok kamu itu ngomong sama suami kamu itu berhenti aja dari kerjaannya. Kamu sama suami kamu mending ngurusin perusahaan yang bapak bakal warisan ke kamu ya. Wih, iya ya Pak, siap. Oh iya nak, berkas warisannya kamu tanda tanganin dulu ya. Kalau bapak udah tanda tangan kemarin. Loh Pak, ini ternyata perusahaannya besar banget. Aku kira nggak bakal sebesar ini loh. Bahkan tertera di surat ini nominalnya mahal banget. Jadi, kamu meragukan kekayaan yang bapak miliki selama ini. Ya emang sebesar itu nak. Dan juga bapak udah siapkan rumah buat kamu tinggal sama suami kamu. Jadi kamu itu gak perlu tinggal di sini lagi ya. Sumpah Pak, ternyata bapaknya si Fatin ini kaya raya dan punya perusahaan yang besar. Dan gila, yang diwarisin ke Fatin aja loh, itu udah banyak banget. Apalagi sampai dikasih rumah. Duh sialan, aku nggak tahu lebih awal. Kalau tahu gini kan, aku bakal baik-baikin si Fatin itu selama tinggal di rumah ini. Biar aku kecipratan uangnya. Ya ampun Fatin, kamu kok nggak cerita dulu sih ke ibu? Ibu jadi merasa bersalah deh selama ini. Ya ampun, emang ya manusia itu wataknya kalau udah tahu harta dan uang langsung berubah sok baik. Gak ingat apa dia selama ini lo udah menghina-hina pekerjaan bapak. Maaf ya Bu, aku belum sempat cerita. Kamu ini kok gitu sih nak? Padahal kan ibu mertua kamu ini sudah menganggap kamu seperti anak sendiri. Menurut ibu kamu tuh jangan pindah, kamu tinggal aja sama Zaki di sini. Rumah yang dikasih bapak kamu itu dijual aja buat usaha di sini. Enggak deh Bu, soalnya aku pengen tinggal berdua aja gitu sama Mas Zaki. Lagian kan aku udah dapat warisan perusahaan, jadi nggak perlu buka usaha lagi. Ya udah nak, kamu putusin yang terbaik aja ya. Oh ya, bapak ada rapat nih. Kalau gitu bapak pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Pak. Mending sekarang aku telepon Mas Zaki deh, terus kalian ngajakin pindah. Permisi Bu. Duh, sialan, nggak mempan rayuan aku. Padahal kalau si Fatin ini mau tinggal di sini terus, bisa aku porotin uangnya. Tapi dia nolak mentah-mentah. Nyesel banget deh aku rasanya. Tak lama dari situ Fatin dan Zaki pun pindah ke rumah dan mulai mengurus perusahaan yang besar. Sedangkan kondisi Bu Siti frustasi karena tak bisa morotin kekayaan Fatin.